Shalom, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Lia Septiani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode pembelajaran kooperatif Jigsaw. Jadi apa sih yang dimaksud dengan metode pembelajaran kooperatif Jigsaw ini? Jadi mari sama-sama kita simak ya. Pengertian pembelajaran Jigsaw yaitu pembelajaran ini adalah tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Elliott Aronson. Jadi model pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompoknya. Jadi pada model pembelajaran Jigsaw ini, keaktifan siswa atau student-centered sangat dibutuhkan. Dengan dibentuknya kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 orang yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahli. Jadi secara singkat bisa dijelaskan bahwa model pembelajaran Jigsaw ini adalah pembelajaran yang memfokuskan siswa pada grup belajar bersama untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah dalam wadah grup yang kecil. Jadi pembelajaran Jigsaw ini dirancang untuk menciptakan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa pada suatu mata pelajaran yang ditugaskan, seperti itu. Nah, lalu kita di sini akan membahas apa yang dimaksud dengan kelompok asal dan kelompok ahli. Nah, apa sih itu kelompok asal dan kelompok ahli? Jadi, kelompok asal ini adalah kelompok awal siswa yang terdiri dari beberapa anggota. Kelompok ahli yang dibentuk dengan memperhatikan keragaman dan latar belakang. Jadi, guru harus terampil dan mengatur latar belakang siswa agar terciptanya suasana yang baik bagi setiap anggota kelompoknya juga. Sedangkan kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok lain atau kelompok asal ya, yang ditugaskan untuk mendalami topik tertentu untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Para anggota dari kelompok asal yang berbeda bertemu dengan topik yang sama dalam kelompok ahli untuk saling berdiskusi dan membahas materi yang ditugaskan pada masing-masing anggota kelompok serta membantu satu sama lain untuk mempelajari topik mereka tersebut. Jadi di sini peran guru adalah memfasilitasi dan memotivasi para anggota kelompok ahli agar mudah untuk memahami materi yang diberikan. Setelah pembahasan selesai, para anggota kelompok kemudian kembali pada kelompok asal dan mengajarkan pada teman sekelompoknya apa yang telah mereka dapatkan pada saat pertemuan di kelompok ahli. Para kelompok ahli harus mampu untuk membagi pengetahuan yang didapatkan saat melakukan diskusi di kelompok ahli, sehingga pengetahuan tersebut diterima oleh setiap anggota pada kelompok asal. Jadi kunci tipe Jigsaw ini adalah interdependence setiap siswa terhadap anggota tim yang memberikan informasi yang diperlukan. Artinya di sini para siswa harus memiliki tanggung jawab dan kerjasama yang positif dan saling ketergantungan untuk mendapatkan informasi dan memecahkan masalah yang diberikan. Jadi sini kita juga akan membahas apa itu langkah-langkah dari pembelajaran Jigsaw. Jadi sesuai dengan namanya, teknis penerapan tipe pembelajaran ini yaitu maju mundur seperti gergaji. Menurut Ahrens pada tahun 1997, langkah-langkah penerapan model pelajaran Jigsaw ini yaitu pada awal kegiatan pembelajaran, persiapan pembelajaran, yaitu melakukan pembelajaran pendahuluan, guru dapat menjabarkan isi topik secara umum, memotivasi siswa dan menjelaskan tujuan dipelajarinya topik tersebut. Materi pembelajaran kooperatif model Jigsaw ini dibagi menjadi beberapa bagian pembelajaran tergantung pada banyak anggota dalam setiap kelompok serta banyaknya konsep materi pembelajaran yang ingin dicapai dan yang akan dipelajari oleh siswa. Dan yang ketiga, ada membagi siswa ke dalam kelompok asal dan ahli. Kelompok dalam pembelajaran kooperatif model Jigsaw ini beranggotakan 3-5 orang yang heterogen baik dari kemampuan akademis, jenis kelamin, maupun latar belakang sosialnya. Menentukan skor awal. Jadi skor awal ini merupakan skor rata-rata siswa secara individu pada kuis sebelumnya atau nilai akhir siswa secara individual pada semester sebelumnya. Rencana kegiatan pembelajaran, setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. Anggota ahli di masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Siswa ahli kembali ke kelompok masing-masing untuk menjelaskan topik yang didiskusikannya. Siswa mengerjakan tes individual atau kelompok yang mencakup semua topik. Pemberian penghargaan kelompok berupa skor individu dan skor kelompok atau menghargai prestasi kelompok. Jadi sistem evaluasi pembelajaran dalam evaluasi ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengerjakan kuis individual yang mencakup semua topik.
Yang kedua, membuat laporan mandiri atau kelompok. Yang ketiga, presentasi. Materi evaluasi, pengetahuan, atau materi ajar yang dipahami dan dikuasai oleh mahasiswa. Proses belajar yang dilakukan oleh mahasiswa. Lalu kita juga akan membahas kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran Jigsaw ini. Jadi bila dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional, model pembelajaran Jigsaw ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Dan yang kedua, metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat seperti itu. Namun ada juga kelemahan yang dalam penerapannya sering dijumpai, yaitu seperti siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Untuk mengantisipasinya masalah ini, guru harus benar-benar memperhatikan jalannya diskusi. Guru harus menekankan agar para anggota kelompok menyimak terlebih dahulu penjelasan dari tenaga ahli, kemudian baru mengajukan pertanyaan apabila tidak mengerti. Dan kelemahan yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai tenaga ahli. Jadi untuk mengantisipasinya, hal ini guru harus memilih tenaga ahli secara tepat. Kemudian memonitor kinerja mereka dalam menjelaskan materi agar materi dapat tersampaikan secara akurat. Yang ketiga, siswa yang cerdas cenderung merasa bosan. Namun ada hal untuk mengantisipasi ini. Jadi guru harus pandai menciptakan suasana kelas yang menggairahkan agar siswa yang cerdas tertantang untuk mengikuti jalannya diskusi. Siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran. Faktor keberhasilan model pembelajaran Jigsaw. Jadi faktor-faktor kunci keberhasilan yang harus diperhatikan dalam penerapan model pembelajaran Jigsaw ini adalah yang pertama, positive interdependence. Jadi setiap anggota kelompok harus memiliki ketergantungan satu sama lain yang dapat menguntungkan dan merugikan anggota kelompok lainnya. Dan yang kedua ada individual accountability, seperti anggota kelompok harus memiliki rasa tanggung jawab atas kemajuan proses belajar seluruh anggota, termasuk dirinya sendiri. Yang ketiga ada face-to-face primitive interaction. Anggota kelompok melakukan interaksi tatap muka yang mencakup diskusi dan elaborasi dari materi pembahasan. Yang keempat ada social skills. Jadi setiap anggota ini harus memiliki kemampuan bersosialisasi dengan anggota lainnya sehingga pemahaman materi dapat diperoleh secara kolektif. Dan yang terakhir ada group processing and reflection. Jadi kelompok harus melakukan evaluasi terhadap proses belajar untuk meningkatkan kinerja kelompok. Jadi kesimpulannya dari metode pembelajaran Jigsaw ini, jadi dengan pembelajaran ini, ketergantungan positif siswa dengan siswa lain bisa terbangun. Ini bisa membuat siswa yang memiliki masalah seperti merasa paling benar atau tingkat egois tinggi, bisa sadar dan peka bahwa manusia itu saling membutuhkan.